Sambil dilanjut nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak usah pakai suara aja. Dengar, nanti kedengaran. Soalnya kalau haus kan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Enggak bisa nih, cuma matikan. Gimana? Pakai nih. Oh. Ya kan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang terbesar yang tiada taranya adalah diutusnya para nabi dan rasul. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dengan diutusnya para nabi dan rasul, kita bisa mengenal kebenaran, mengenal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kita bisa kembali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi agar kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an ini bengkok. Artinya Al-Qur'an ini lurus, menunjukkan ke jalan yang lurus. Untuk apa fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an ini? Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat. Untuk memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Mereka diberikan kabar gembira dengan apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga yang jannatin wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar anna lahum ajrun hasan bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu apa? Surga. Makithina fihi abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk apa? Untuk memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang mereka mengatakan Allah memiliki apa? Allah memiliki anak. Siapa yang mengatakan Allah memiliki anak? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, dan orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah.
mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Mereka dalam pernyataan itu, dalam akidah, keyakinan mereka itu sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Ya, mereka hanya mengikuti orang tua mereka, nenek moyang mereka, dan nenek moyang mereka juga tidak memiliki ilmu. Betapa besar perkataan yang mereka ucapkan itu yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka hanya berkata dengan perkataan yang dusta. Ini mereka dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa Allah memiliki anak Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa Al-Qur'an ini. Pertama adalah untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian memberikan kabar gembira bagi orang yang mau beriman kepada beliau, kepada Al-Quran, kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, ya Rasul-Rasulnya, hari kiamat, hari akhir, qadar dan qadar. Yang beriman itu dan mereka beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan apa? Pahala yang baik, yaitu surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Namun orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diancam dengan siksa dari api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada pembahasan bagaimana seorang mukmin beriman kepada para nabi dan rasul. Di halaman 63. Halaman 63. Iman kepada para rasul ini meliputi 4 perkara. Jadi seorang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada nabi dan rasul, dia harus memiliki 4 perkara ini. Yang pertama adalah mengimani bahwa kerasulan para nabi dan rasul itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang kafir kepada kerasulan salah seorang di antara mereka, maka sungguh dia telah kafir kepada seluruh para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin." Jadi seorang yang beriman, dia beriman kepada semua para nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Jadi tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Maka seorang mukmin dia beriman kepada semua para nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dan Allah Subhanahu wa taala utus. Maka ketika seseorang tidak beriman kepada salah seorang saja dari para nabi dan rasul, tidak meyakini bahwa dia adalah nabi dan rasul, maka apa? Maka batallah keimanannya. Berarti dia telah mendustakan seluruh para nabi dan rasul. Di ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, Allah berfirman, "Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Ya, telah kita sampaikan dahulu bahwasanya para nabi, ya, halaman berapa? 52. Dari sini 63. Ya, para nabi dan rasul atau afan. Setelah kita sampaikan dahulu bahwasanya rasul pertama kali yang diutus adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Berarti belum ada rasul sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaumnya Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, dia mengingkari, bahkan mengejek Nabi Nuh alaihissalam, yang mencela beliau, mendustakan kerasulan beliau, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan semua para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya apabila ada seseorang yang tidak mengimani kerasulan salah satu dari para rasul pun saja, maka dia berarti telah mendustakan semua rasul. Nah, karena itu di sini dikatakan atas dasar ini maka orang-orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti beliau, berarti mereka juga telah mendustakan Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam dan tidak mengikutinya. Ya, apalagi Nabi Musa ada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam telah memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam ayat surat As-Saff Allah berfirman tentang Nabi Isa. Dan ingatlah tentang Nabi Isa ketika berkata kepada kaumnya di surat As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam li bani Israil atau ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di sini Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, bahwasanya aku ini sebagai pembenar syariat sebelumnya, ya, syariat Taurat aku akan membenarkannya.
dan aku sebagai apa? Diutus kepada kalian untuk memberikan kabar gembira bahwasanya akan datang nanti seorang nabi bernama siapa? Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang rasul yang akan datang nanti setelahku, namanya siapa? Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau beriman. Kenapa tidak beriman? Karena ada kedengkian. Karena apa? Itu bukan kaumnya Bani Israel, namun dia dari Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Ya, ada fanatisme. Nabi Muhammad SAW bahasa Arab, sedangkan kami orang Bani Israel, maka kita tidak mau beriman. Ini orang-orang Bani Israel mereka apa? Anti Arab. Ya, anti Arab. Ya, tidak suka dengan orang-orang Arab sehingga mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu menyebabkan kekafiran mereka. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia beriman kepada Rasul, kepada semua Rasul dan tidak membeda-bedakan. Kita sering membaca, barangkali sering mendengar ya, di 2 ayat terakhir di surat apa? Surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka juga beriman kepada kullun amana billah, masing-masing yaitu orang-orang beriman dan Nabi Muhammad SAW, mereka beriman kepada Allah wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi dan kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Artinya apa? Kami tetap beriman kepada semua nabi dan rasul, tidak mendustakan satupun dari mereka. Namun orang-orang Yahudi, sebagaimana disampaikan tadi, sama orang-orang Nasrani, mereka mendustakan sebagian rasul dan beriman kepada sebagian yang lain. Kalau tadi kita sampaikan bahwasanya orang-orang Nasrani dia hanya beriman kepada siapa? Nabi Isa, dan ketika datangnya Nabi Muhammad dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka orang-orang Yahudi dia lebih dahulu dia beriman kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam dia tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka ini dan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya, mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan apa? Mereka seperti ini. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir kepada sebagian yang lainnya. Ya, orang-orang Yahudi tadi beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, namun tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani juga gitu, beriman kepada Nabi Isa, ya, namun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dianggap apa? Orang-orang yang kafir. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Itu mereka ingin menjadikan jalan di antara hal itu, yakni ambil jalan tengah, yang enggak beriman sama ini dan tidak beriman yang ini, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai siapa? Sebagai orang-orang yang betul-betul kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya. Kalau kita pengen tahu siapa orang kafir yang sebenarnya, ini orang-orang yang mendustakan salah seorang di antara rasul, yang tidak beriman kepada salah seorang rasul, atau mereka beriman kepada sebagian dan tidak mau beriman kepada sebagiannya.
Wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Dan kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir siksa yang sangat menghinakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang beriman, bagaimana keimanan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi." Dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka. Ini mereka menyamakan para nabi dan rasul, semuanya wajib diimani. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Orang-orang ini yang beriman seperti ini, maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ayat-ayat seperti ini banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Intinya bagaimana seorang beriman kepada para rasul. Yang pertama adalah dia mengimani seluruh nabi dan rasul yang dikabarkan dalam Al-Quran dan dikabarkan dalam Sunnah. Bahwasanya mereka betul-betul orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan kerasulan ataupun kenabian kepada umat manusia, dan untuk memperingatkan kepada mereka ini jalan yang lurus, ini jalan yang tidak lurus atau bengkok, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan ini telah memberikan hujjah kepada mereka, alasan argumen. Seandainya ada yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun orang-orang yang kafir tidak beriman kepada para rasul, tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh para rasul, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian seorang yang beriman, dia mengimani nama-nama rasul yang kita ketahui. Ya, di antaranya seperti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Beliau di antara namanya tadi Ahmad. Kemudian di antara namanya adalah Abul Qasim. Kemudian siapa lagi? Al-Mahi maksudnya. Al-Mahi maksudnya adalah yang menghapus syariat sebelum-sebelumnya. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mengimani bahwasanya ada Nabi Ibrahim meskipun kita belum pernah dengar, ya, meskipun kita belum pernah melihatnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis-hadisnya, maka kita beriman. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya, yang mana kelima nabi ini adalah para rasul yang disebut apa? Ulul azmi. Tingkatan rasul yang paling tinggi ini siapa? Ulul azmi. Itu orang-orang atau para nabi dan rasul, para rasul yang memiliki tekad yang sangat kuat dalam dakwahnya. Mereka sabar, ya, sabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala juluki mereka sebagai ulul azmi. Allah berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan darimu sendiri. Darimu sendiri siapa sini? Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa putra Maryam. Jadi di sini ada berapa? 5 ulul azmi. Pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nabi Nuh. Iya, kurang tadi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Ada 5. Di ayat yang lain di sini disebutkan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh. Pertama siapa? Nabi Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Ya sama ya. Yaitu apa? Wasiat itu, tegakkanlah agama ini. Itu tegakkanlah agama Islam ini. Dan kita tahu agama para nabi dan rasul itu semuanya satu. Itu agama Islam yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariatnya itu berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Dari zaman Nabi
Ibrahim ada sholat, namun sholatnya mungkin berbeda dengan sholat kita. Ya. Seperti di zaman-zaman yang lain juga ada puasa. Namun mungkin berbeda puasanya dengan puasa di umat Nabi Muhammad SAW. Namun hakikat dakwah para Nabi dan Rasul itu sama, yaitu mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang itu kita beriman kepada yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita tahu apa namanya. Lantas bagaimana dengan yang tidak kita tahu namanya? Maka kita cukup mengimani bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus para rasul-rasul. Ya meskipun kita tidak tahu namanya, ya. Dan sebagian diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagian tidak diceritakan. Sebagian para rasul diceritakan di Al-Quran, sebagian tidak diceritakan. Seperti itu. Maka kita mengimani secara global bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus pada setiap kaum ada seorang rasul dan ada seorang nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Minhum, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau, dan di antara mereka ada yang belum kami ceritakan. Berarti ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita cukup mengimani secara global saja. Kemudian hendaknya seorang beriman kepada para rasul, hendaknya dia membenarkan berita-berita yang benar, yang sahih itu yang benar, yang berasal dari mereka. Ya, seperti ketika kita mendapatkan dalam Al-Quran cerita-cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, maka kita mengimani sebagaimana adanya. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam belum meninggal, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita imani. Seperti cerita-cerita adanya Zulkarnain, adanya Ashabul Kahfi, ya, adanya apa lagi? Ya, siapa? Peristiwa Isra Mi'raj dan lainnya. Itu kisah-kisah atau ya kisah-kisah yang disampaikan atau berita-berita yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Maka seorang yang beriman dia tetap mendengarkan dan taat dan mengimaninya dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sama sekali. Ini berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita dapati sebagian orang-orang kafir tidak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Dalam banyak ayat ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Naba mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya tentang apa? Berita yang besar. Itu apa? Terjadinya hari kiamat. Orang-orang kafir Quraisy mereka tidak beriman tentang adanya hari kiamat, sehingga mereka mengingkari hal itu. Ya, tidak membenarkan adanya hari akhir. Dan sebagian orang mungkin di zaman kita juga ada orang-orang yang mengingkari, seperti orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Ya, mereka berdalih dengan dalil-dalil yang aneh-aneh. Misalnya, saya pernah menggali kuburan, ternyata tulang-tulang aja, tidak ada siksa, tidak ada apa. Padahal beda. Antara alam kubur dengan kuburan itu berbeda. Oleh karena itu, setiap orang yang meninggal, baik dikubur seperti biasa, ataupun terbakar, ataupun hilang, ataupun meledak, hilang kemana, tidak tahu mayatnya, semua mereka masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh tadi. Ya, maka berbeda alam kubur dengan kuburan. Ya, itu ya, dia membenarkan semua berita-berita yang benar, yang berasal dari para nabi dan rasul. Kalau kita membaca di Al-Quran berkaitan dengan contoh-contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Nanti mungkin Allah mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi ketika membaca misalnya kita di antara Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya tadi malam saya diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi sampai rumah semalam saja. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau orang yang tidak beriman dia akan langsung mengingkarinya. Kenapa? Dengan alasan tidak masuk akal. Kemudian yang keempat, seorang yang beriman hendaknya apa?
mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita di antara mereka, yaitu penuntut para Rasul. Kalau di zamannya Nabi Musa alaihissalam, maka orang-orang yang hidup di zaman beliau wajib beriman kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di zamannya Nabi Isa alaihissalam, maka orang yang diutus kepada Nabi Musa alaihissalam diutus kepada suatu kaum, maka suatu kaum itu harus beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diutus untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, sehingga orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, maka mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah penutup para nabi, ya, khataman nabiyyin. Jin juga termasuk. Oh ya, Anda jadi teringat. Apakah di antara jin ada Rasul? Ada nggak? Nggak ada. Betul. Disebutkan dalam syarah akidah Tahawiyah bahwasanya tidak ada Rasul dari kalangan jin. Karena itu jin mengikut kepada para nabi. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah pemberi peringatan. Ini dai-dainya atau ulama-ulamanya ada. Namun kalau sebagai Rasul itu tidak ada. Yang dijadikan Rasul adalah seorang manusia. Ya. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus, beliau berdakwah juga kepada jin. Dan jin ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, mereka ngapain? Mendengarkan dengan baik. Dalam surat Al-Jin di ayat pertama itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari jin, mereka ikut mendengarkan Al-Quran. Ya. Sehingga ketika datang mendengarkan Al-Quran, mereka diam. Yastami'una al-Quran. Bahkan dalam ayat yang lain mereka saling ngomong, faqalu ansitu. Kalau kalian sedang mendengarkan Al-Quran, diam. Dengarkan dengan baik. Coba antum perhatikan di surat Al-Jin tadi sudah dibaca. Kemudian di surat apa? Surat Al-Ahzab, Al-Ahqaf berkaitan dengan jin. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan berita dalam Al-Quran berkaitan dengan jin. Maka kita ngapain? Kita beriman, kita yakini, kita benarkan. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Dan ketika kami perlihatkan kepada engkau sekelompok dari jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir untuk mendengarkan Al-Quran, qalu ansitu, mereka saling ngomong sama teman-temannya, diam kalian, ansitu, diam, dengarkan Al-Quran itu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, ketika sudah selesai dibacakan Al-Quran, maka mereka berangkat pergi menuju kaumnya. Untuk ngapain? Ke kaumnya untuk menyampaikan Al-Quran tadi. Munzirin, untuk memberikan peringatan. Sudah beriman. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka menyampaikan kepada kaumnya dakwah. Maka dakwah ini, masya Allah, amal yang baik. Jin juga mengamalkannya. Qalu ya qaumana, mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar ada Al-Quran, ada kitab yang telah diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di depannya. Yani Al-Quran ini membenarkan syariat-syariat atau ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam Taurat dan Injil. Yahdi ilal haq wa ila siratim mustaqim. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada
kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini orang-orang apa? Para jin, mereka beriman. Kemudian mereka berkata lagi, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Sambutlah seruan dai Allah. Maksudnya adalah siapa? Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia menuju kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kalian kepada Dia. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kalau kalian beriman kepada Nabi ini, itu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah SWT akan menjauhkan kalian dari azab atau siksa yang pedih. Kemudian mereka memberikan kabar gembira. Kalau mau beriman dapat pahala, diampuni dosanya, dan jauh dari siksa. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi wa awliya ulaika fi dhalalin mubin. Namun barang siapa yang tidak mau mengijabahi, tidak mau menyambut panggilan seruan dai-nya Allah, maka dia tidak bisa melemahkan sedikit pun di dunia, di bumi. Wa laysa lahu min dunihi awliya. Mereka tidak akan mendapatkan penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang-orang yang tidak beriman itu, yang tidak menyambut seruan Nabi Muhammad SAW, maka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini berkaitan dengan jin. Ya, bagus. Insya Allah itu ya tambahan kaidah bahwasanya para nabi itu dan para rasul itu hanya ada pada manusia. Adapun di kalangan jin itu hanya pemberi peringatan. Kemudian mengimani para rasul. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu siapa? Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Maka demi Allah, demi Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Dia sendiri. Allah berfirman dengan dirinya sendiri. "Fala wa rabbika," maka demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, hingga atau di sini sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pemutus perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Inilah sikapnya orang beriman ketika mendapatkan syariat Islam, mendapatkan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Maka mereka sikapnya apa? Sikapnya tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita berselisih, umat Islam berpecah belah, berbeda-beda pendapat misalnya, maka bagaimana semestinya mereka kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau sudah meninggal, berarti kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan kepada hal itu. Dan kita ketika mendapatkan dalil yang sahih, dalil yang benar, Al-Quran dan hadis yang sudah jelas, maka hendaknya apa? Pertama dia mengimani. Pertama dia menjadikan Nabi SAW sebagai pemutus perkara. Ya, jadi yang dijadikan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Jangan sampai ada rasa berat pada diri kita. Jadi kita harus langsung plong saja, langsung ya terima saja gitu. Terima itu ketetapan dari Rasulullah SAW. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak mendapatkan rasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sebenar-benarnya. Kalau di sini dikatakan mereka menerima dengan sepenuhnya, sepenuh hati, tanpa ada penolakan sama sekali. Itu sikapnya orang yang beriman. Karena itu di antara atau makna dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada 4. Pertama adalah tasdiquhu fima akhbar,
seorang yang telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, maka dia wajib membenarkan kabar berita yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, membenarkannya, jangan sampai ada pengingkaran dalam hati kita. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam segala hal yang diperintahkannya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad, maka kita mentaatinya. Ta'atuhu tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa wajtinabul ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dan dilarang yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an la yu'badallah illa bima syara', dan jangan dia beribadah dan jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama tadi apa? Membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Menjauhi apa yang dilarang, menjalankan, mentaati apa yang diperintahkan, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika seorang yang beriman dengan keimanan seperti ini, apa yang akan dia dapatkan ketika ini iman kepada para rasul ini menghasilkan buah yang agung. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan perhatiannya kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa para rasul kepada mereka untuk memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan Allah dan menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka menyembah Allah, karena akal manusia tidak dapat mengetahui sendiri hal itu. Ya, sudah selesai ya? Ya, habis waktunya. Ya. Itu makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, di antaranya adalah karunia diutusnya para nabi dan rasul. Ini nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, seandainya bukan karena diutusnya para rasul, maka kita tidak bisa mendapatkan hidayah. Kita bisa menikmati Islam ini di antaranya adalah karena apa? Karena diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak diutus beliau, maka tidak sampai kepada kita. Mungkin kita hidup sebagaimana hidupnya orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal bagaimana dia beribadah, tidak tahu sopan santun, tidak tahu syariat yang mulia ini, sehingga hidupnya serampangan seperti bahimatul an'am, seperti hewan-hewan ternak. Ya. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Kemudian setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berterima kasih mencintai para nabi dan rasul. Mereka telah sungguh-sungguh bagaimana para nabi menyampaikan dakwah, ya, sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad SAW berjuang sungguh luar biasa untuk demi tersampainya dakwah Islam ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Insyaallah jelas. Kita lanjutkan besok insyaallah berkaitan dengan pembahasan terakhir ini, ya, masih buahnya beriman kepada para rasul. Kemudian bagaimana sebagian orang mengingkari para nabi dan rasul karena apa? Karena mereka dari manusia. Mereka pengennya rasul itu atau yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu dari malaikat. Gitu. Dan banyak ayatnya. Di antaranya di awal-awal surah Al-An'am. Mereka mengatakan seandainya yang diutus itu malaikat baru kita mau beriman. Dari Adam manusia, dari zaman Adam udah manusia. Iya, mereka ya karena sombong. Kalau mereka sombong, karena nggak mau beriman dengan sesama manusia. Baik. Yang sekarang ada syariat yang tinggal di jalan, ditambah-tambah. Iya, makanya. Bukan omongan, belinya. Baik. Nanti kita jelaskan lebih dalam besok insyaallah. Kita tutup dan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.